balik lagi masih di dunia kita bersama kita berdua dan kami masih berada di Columbia Heights Community Center. Ya, dan pembangunan Community Center ini tujuannya adalah untuk mempererat tali persahabatan dan juga supaya anggota masyarakat di sini saling mengenal satu sama lain. Iya, betul. Gitu. Tadi kita mungkin sudah menyinggung dan kita menyinggung lagi mungkin aja sahabat dunia kita ini barusan aja tahu ada dunia kita gitu kan, bingung nih apa nih Community Center. Tapi yang jelas emang benar. Nah, di daerah Columbia Heights sendiri itu rawan kriminalitas sebenarnya dulunya gitu kan. Makanya pemerintah itu sengaja membangun community center supaya warga sekitar itu bisa lebih akrab, terus juga mereka bisa bersama-sama menjaga lingkungan, keamanan lingkungan mereka. Jadi kayak siskamling. Tapi emang keren banget ini community centernya di sini kayak di belakang kita ada lab komputer. Wah, iya. Dan yang buat Facebook kan. Dia udah mikirnya Facebookan nih sahabat dunia kita. Tapi tahu nggak sih, No, ternyata ya Facebookan itu memang sebenarnya asik ya. Cuman kalau keterusan, konon ada studi yang mengatakan itu bisa meningkatkan stres. Saat ini, siapa sih yang tidak terkoneksi lewat Facebook? Apalagi di kalangan generasi muda. Coba saja tanya mahasiswa ini makna Facebook bagi mereka. I've never actually stopped and looked at it. Probably somewhere between 350 and 400. I don't know. I would definitely be on Facebook all the time, like, wow, she's here, he's there. Yeah, I am a heavy user. I rely a lot on it. I find myself checking it multiple times a day. Tim peneliti di Universitas Utah Valley ingin mengetahui bagaimanakah ketagihan memantau orang lain di Facebook tadi mempengaruhi cara pandang pengguna terhadap teman-teman Facebook mereka. Peneliti menanyakan 425 mahasiswa berapa jam per minggu mengakses Facebook dan apakah menurut mereka teman-teman Facebook terlihat lebih bahagia daripada mereka sendiri. Hasilnya menarik, mahasiswa yang lebih sering berFacebook ria cenderung melihat orang lain hidup lebih baik dan bahagia, apalagi di kalangan responden yang menerima orang tak dikenal sebagai teman Facebook mereka. They're hearing all these great things happening from other people and feeling that they're making a downward comparison to themselves, such that they're viewing themselves as my life is as interesting or as satisfying as other people's lives look like. Namun, tim peneliti Utah menyebutkan hal tersebut bisa terjadi akibat correspondence bias, di mana kita membuat kesimpulan berdasarkan sikap atau kepribadian seseorang, terlepas dari fakta sesungguhnya yang terjadi dalam hidup mereka. Ini sangat tercermin dalam Facebook, di mana pengguna umumnya tentu tak mau memposting hal-hal negatif tentang diri sendiri. I give people the impression that my life is perfect and there's nothing wrong with it when there is so much, so it's really false. It's like someone else completely with my face. I'm aware that whatever people post on Facebook isn't necessarily like what their entire life is made of. I feel like people put on like a fake picture of themselves and try to make themselves look a lot better than they actually are in real life when they're online. Facebook dan media sosial lainnya memang bermanfaat menghubungkan banyak orang di seluruh dunia. Tapi, Don't spend a lot of time just looking at other people's positive events. Share your own and see who are your true friends, who really cares for the things that happen to you. selain itu, untuk menghindari depresi, psikolog juga menyarankan untuk membatasi pertemanan dengan orang-orang yang benar-benar kita kenal dan percaya. Dari Fairfax, Virginia, tim VOA. Nah, jadi kalau misalnya mau berinteraksi langsung sama tetangga atau orang dekat kita, jangan pakai Facebook. Mendingan datang langsung ke tempat kayak community center di sini, Ci. Betul, tinggal gedor aja pintunya sama tetangga Facebook kan. Tapi memang No, yang namanya sosial media seperti Facebook itu ya, itu tuh mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Stres banget. Iya, emang bikin stres. Ya ngomong-ngomong soal stres nih, Ci ya. Orang Amerika ternyata dalam 5 tahun terakhir tingkat stresnya meningkat. Beginilah rutinitas yang mengawali hari-hari keluarga Downs. Walau masih mengantuk, Eva yang berusia 7 tahun ini harus bangun untuk memakai rompi elektroniknya. Ini terapi untuk cystic fibrosis. Hingga kini, cystic fibrosis belum ada penyembuhnya. Let's check this one, okay? How's it going? Eva menjalani terapi ini 2 kali sehari, di luar serangkaian pengobatan yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. This is what we know. This is what she knows too. Yeah. She needs exercise. We need to pay attention to
her diet, her weight. and hydration. Jillian dan Philip termasuk jutaan warga di Amerika Serikat yang merawat anak-anak dengan kebutuhan khusus atau lansia atau anggota keluarga yang sakit kronis. Suzanne mendirikan Asosiasi Perawat Keluarga Nasional pada awal 90-an setelah suaminya didiagnosa menderita multiple sclerosis. Hingga kini, ia adalah perawat tunggal bagi sang suami. Diakui, hal ini telah menimbulkan stres luar biasa pada kehidupan mereka. I've had serious depression several times, but I think we finally learned how to deal with each other. Okay, I'm good to go. Stres mulai mereda begitu ia memutuskan untuk meminta bantuan. Inilah yang ditekankan pada laporan terkait oleh American Psychological Association berjudul Stress in America. Support Network, yaitu jaringan orang-orang yang bisa membantu, merupakan aset yang sering terlupakan oleh mereka yang merawat anggota keluarga dengan kebutuhan khusus. They demonstrate less isolation, less loneliness, better coping strategies, less depression, less irritability, and less risk of chronic disease when they are plugged into the family and friends and other sorts of community-based support systems. Bagi Jillian dan Philip, manfaatnya begitu besar setelah mendapat kontak dari pusat-pusat perawatan cystic fibrosis dan sejumlah organisasi lokal yang peduli. We haven't figured out the magic formula for managing stress, but I know communication is a big part of it. Well, we're lucky because Phil and I have really been on the same page. Yeah. I mean, we don't disagree about what we need to do for Ave and for ourselves. Dengan kondisi kronis Eva dan calon adik baru yang akan tiba, stres bukanlah hal yang bisa diabaikan oleh pasangan ini. Namun mereka yakin bisa mengatasinya lebih mudah daripada sebelumnya. Dari Washington DC, tim VOA. Tuh, daripada stres sendiri di rumah, mendingan datang ke sini tuh untuk olahraga, Ci. Betul banget. Harusnya kita kan menjawab pertanyaan sahabat dunia kita nih, tapi malah justru kita mau olahraga. Gimana sih? Ya, tunggu dulu. Kami akan menjawab pertanyaan sahabat dunia kita, tapi masih ada satu liputan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.